Bab 10. Keesokan paginya, Rejang sudah berangkat ke sekolah. Ketika Kakek Chan tiba di restoran mencari dirinya. Namun saat ia kembali lagi ke tokonya untuk menunggu Rejang, orang-orang keluarga Ho sudah lebih dahulu berada di dalam toko menunggunya. Tuan, tetua meminta kami untuk membawa Anda ke kediaman kami. Seorang dari orang-orang itu berkata. Kakek Chan yang baru masuk hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Setelah duduk, ia berkata, sampaikan kepada tetua bahwa orang itu menolak untuk mengobati tuan muda. Kembali orang-orang keluarga Ho berkata, Tuan bisa menyampaikan langsung kepada tetua. Janet yang duduk di meja resepsionis mendengar kakeknya dipaksa bangkit berdiri lalu berkata, Tuan-tuan, kakekku sudah mengatakan apa yang mesti disampaikan, kenapa harus memaksanya untuk ikut. Kalian tentu dapat menyampaikan kepada tetua kalian. Mendengar itu orang-orang keluarga Ho tertawa lalu berkata, Haha, jika tidak mengingat tugas hanya membawa Tuan Chan, tentu engkau juga akan kami bawa sebagai hadiah. Kembali terdengar tawa orang-orang itu. Kakek Chan yang tidak senang mendengar kata-kata itu lalu mengusir mereka. Kalian semua keluar dari tokoku. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Mendengar kata-kata kakek Chan, kembali tawa dari orang-orang itu terdengar. Salah satu dari mereka pun berkata, Haha, tuan muda, kami calon menantu gubernur, apakah engkau pikir polisi mau mendengar dirimu? Kakek Chan terdiam, apa yang disampaikan oleh orang-orang itu benar adanya. Baiklah, aku ikut kalian. Aku akan mempersiapkan peralatanku dahulu. Kakek Chan berkata dengan putus asa, walau bagaimanapun ia tetap akan dibawa pergi. Demi keselamatan cucunya, ia mengambil keputusan itu. Setelah mengatakan itu, ia mengajak cucunya masuk ke dalam. Setiba di dalam, kakek Chan berkata, jika sampai makan siang nanti aku tidak kembali, maka engkau temui Rejang. Janet mengangguk. Setelah melihat cucunya sejenak, kakek Chan tersenyum lalu ia keluar membawa tas peralatannya pergi mengikuti orang-orang keluarga Ho. Sepeninggal kakeknya, Janet terlihat bingung, tak tahu harus melakukan apa. Setelah menutup toko mereka, Janet pun keluar ingin meminta bantuan Rejang. Karena ia tahu jam segini Rejang masih di sekolah, maka ia pun menuju ke sekolahnya. Hari ini Rejang sudah berpamitan dengan guru dan teman-temannya bahwa ia harus meninggalkan Heihe. Walau banyak guru yang menahannya, namun Rejang tetap dengan keputusannya. Setelah mengambil semua dokumennya, ia berjalan pulang. Di tengah perjalanan pulang itulah, di kejauhan ia melihat Janet Chan yang berjalan sembari menundukkan kepalanya. Setelah dekat, ia pun menyapa. Mau kemana engkau? Mendengar suara itu, Janet mengangkat wajahnya. Terlihat wajah Janet penuh dengan air mata. Ada apakah? Tanya Rejang ketika melihat Janet yang menangis berjalan ke arahnya. Janet berjalan lebih cepat. Setelah dekat, ia berkata sembari terus menangis. Kakek dibawa oleh orang-orang keluarga Ho dengan paksa pagi ini. Mendengar ini, Rejang tersenyum lalu berkata, begitulah sifat mereka, sudahlah, engkau tenang dulu. Mari kita pulang dulu dan memikirkan jalan keluarnya, tambah Rejang menenangkan Janet. Sepasang pemuda itu pun berjalan menuju ke restoran. Setibanya di restoran, Rejang memasuki kamar, mengambil tas besarnya yang sudah ia siapkan tadi malam, lalu mengajak Janet keluar menuju ke toko miliknya. Setibanya di dalam toko yang tertutup, Rejang meletakkan tas besarnya. Janet yang melihat tas besar ini pun bertanya, apa isi tas itu? Sembari tersenyum, Rejang menjawab, ini pakaianku, aku sudah bersiap untuk pergi hari ini karena aku sudah tahu hal ini akan terjadi. Janet terdiam, ia sadar semua karena kakeknya hingga Rejang harus pergi dari Heihe. Rejang mengambil teleponnya lalu menghubungi seseorang. Janet hanya duduk di hadapannya tanpa bicara. Ayah, ini aku, Rejang berkata ketika telepon tersambung. Terdengar tawa di ujung telepon, lalu suara wanita yang menjawab, engkau di mana? Sudah 6 bulan engkau tidak datang menemui ibu, apakah engkau baik-baik saja? Pertanyaan beruntun terdengar dari ibunya, Cecilia Chu. Lalu ia menjawab satu persatu pertanyaan ibunya. Setelah puas berbicara dengan putranya, baru Friendly yang bertanya, engkau menghubungi ayah tentu ada hal penting, maka katakanlah. Rejang sembari tersenyum menjawab, ayah, tentu tahu aku di mana. Mohon kirim paman Jeff ke sini. Aku ingin mengirim 2 orang ke selatan dan memohon ayah siapkan tempat tinggal mereka. Terdengar tawa dari ayahnya, yang juga dapat didengar oleh Janet yang terlihat bingung. Setelah puas tertawa, baru Friendly menjawab, Paman Jeff selalu berada di sisimu. Masalah Tuan Chan serahkan kepada Paman Jeffmu.
Begitu juga dengan mengantar kakek Chan dan cucunya. Baik ayah, namun aku tidak ikut pulang karena perjalananku masih jauh, jawab Rejang. Terdengar jawab dari ayahnya. Baiklah, 2 menit Paman Jeff sudah berada di tempatmu. Rejang mematikan teleponnya lalu memandang Janet yang terlihat bingung. Tak lama Jeff Du sudah berdiri di pintu sedikit membungkuk, menyapa. Tuan muda, apakah akan berangkat sekarang? Rejang tersenyum menjawab. Paman selalu berada di sisiku, kenapa tidak pernah menyapaku? Aku tidak berani perintah tuan, hanya mengawasi tuan muda saja, tidak boleh melakukan apapun, jawab Jeff. Mendengar pembicaraan kedua orang itu, Janet menjadi semakin bingung. Tuan muda yang jadi Rejang adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar, pikirnya. Rejang yang mendengar jawaban Jeff Du kembali bertanya, bagaimana dengan kakek Chan? Jeff kembali membungkuk lalu menjawab, sekarang ia sedang dijemput dari kediaman keluarga Ho, mungkin 10 menit lagi sudah tiba di sini. Mendengar ini Rejang mengangguk lalu ia berkata kepada Janet, engkau berkemaslah, bawa yang penting saja, jangan bawa pakaian dan hal lain yang tidak berguna. Janet menurut apa yang diperintahkan oleh Rejang, ia masuk dan berkemas. Tak lama setelah Janet selesai berkemas, sebuah mobil minibus berhenti di depan toko. Dari dalam keluar kakek Chan yang berjalan cepat memasuki tokonya. Janet berlari memeluk kakeknya sembari bertanya, kakek, apa engkau baik-baik saja? Kakek Chan mengangguk sembari mengelus kepala cucunya. Tanpa menjawab, ia mengajak cucunya masuk. Ketika masuk ke dalam tokonya, ia melihat Rejang dan Jeff Du yang masih duduk di sana. Ia pun tahu bahwa Rejang yang menyelamatkan dirinya. Sembari membungkuk, ia berkata, terima kasih atas bantuanmu. Rejang hanya tersenyum mengangguk, lalu ia berkata, kakek, engkau ikutlah Paman Jeff yang akan membawa engkau dan cucumu pergi dari sini, karena di sini tidak aman lagi bagimu. Saat itu jalanan di depan toko yang ditutup. Sebuah helikopter terbang rendah dan mendarat di jalan raya. Tuan muda jemputan sudah tiba, apakah tuan muda ikut naik? Tanya Jeff Du. Rejang menggeleng kepalanya sembari berkata, tidak, aku ingin berjalan kaki. Paman bawalah kakek Chan berdua dan antarkan mereka ke selatan. Jeff Du membungkuk lalu menjawab, maaf tuan muda, aku diperintahkan untuk membawa kakek Chan ke tempat tuan. Bagus kalau begitu, merepotkan ayah, jawab Rejang. Kakek Chan hanya diam, tidak berani bertanya, namun saat akan pergi ia memberanikan diri untuk bertanya, tuan mau kemanakah? Rejang tersenyum menjawab, aku akan mencoba mengobati tuan muda keluarga Ho, setelah itu aku akan mengikuti langkah kakiku ingin kemana. Mendengar jawaban itu kakek Chan mengangguk sembari berkata, engkau memang luar biasa, berhati-hatilah dengan keluarga Ho. Rejang mengangguk dan memberi tanda kepada Jeff Du untuk membawa kakek Chan. Kejadian di jalanan raya di mana helikopter mendarat membuat gempar provinsi itu. Deki yang mengetahui kejadian ini kembali teringat kata-kata kakek Chan. Jika ia ingin pergi maka provinsi ini akan gempar. Siapakah Rejang ini, pikirnya. Sementara helikopter sudah mengudara. Rejang sudah berjalan menuju kediaman keluarga Ho. Sedangkan helikopter sudah mendarat di bandara Heihe. Kakek Chan berkata, tuan, mengapa engkau tidak menemani tuan Rejang mendatangi keluarga Ho? Di sana banyak orang berilmu tinggi. Aku khawatir terjadi apa-apa dengannya. Jeff Du hanya tersenyum menjawab, jika dikumpulkan semua orang itu dan menyerang tuan muda bersamaan, maka semuanya akan jatuh dalam satu gerakan. Tuan Chan, jangan khawatir. Terdengar jawaban itu, kakek Chan terdiam. Begitu kuatkah Rejang ini? Ia ingin bertanya lagi, siapa sebenarnya Rejang itu, namun ditahan. Di bandara sudah ada pesawat yang menunggu Jeff Du untuk membawa kedua orang itu yang langsung lepas landas meninggalkan Heihe setelah kakek Chan, Janet, dan Jeff Du naik. Di dalam pesawat kembali kakek Chan bertanya, kemanakah tujuan kita? Jeff Du hanya tersenyum tidak menjawab. Melihat ini kakek Chan paham mereka hanya berbicara apa yang semestinya saja. Jika Rejang dipanggil tuan muda dengan mengawal seperti orang ini, tentu keluarga Rejang bukan keluarga sembarangan, pikir kakek Chan. Karena hal itu pula lah kakek Chan menahan rasa ingin tahunya. Pesawat yang membawa kakek Chan menuju Jiangling masih di udara. Di jalanan Heihe, Rejang sembari memanggul tas besar di punggungnya berjalan terpincang-pincang. Walau terpincang-pincang, namun langkahnya tetap cepat. Sembari bersenandung riang, ia menatap ke depan. Karena di depannya sudah terlihat kediaman keluarga Ho, para penjaga berbaris di depan pintu. Karena baru beberapa jam yang lalu tahanan mereka dibawa kabur oleh orang tidak dikenal dengan kemampuan bela diri yang tinggi.
Walau sudah dikepung, namun orang yang membawa Tuan Chan tetap bisa meloloskan diri setelah merobohkan beberapa penjaga. Sedangkan dalam kediaman, David Ho memaki semua penjaga yang semuanya dia menunduk, tidak ada yang berani mengangkat wajah mereka. Pada saat itu, seseorang penjaga masuk sembari berteriak, "Tetua, di depan ada seorang pemuda yang mengamuk memukuli semua penjaga." Mendengar ini, David Ho melompat ke halaman depan diikuti oleh semua keluarga. Setibanya di depan, ia melihat semua penjaga menggadu-gadu kesakitan. Saat itu salah seorang yang mengenal Rejang berkata, "Bukankah engkau pemuda pincang di puncak Abah?" Namun sebelum Rejang menjawab, sebuah kendaraan milik pemerintah memasuki halaman itu. Setelah parkir, gubernur keluar dengan wajah pucat. Ia berjalan dengan cepat sembari berkata kepada tetua, "Bisakah kita bicara di dalam?" Tetua yang melihat wajah gubernur yang berubah buruk itu tersenyum menjawab, "Engkau tenanglah dahulu, masuklah ke dalam, nanti kita bicara. Aku ingin menyelesaikan masalah di sini." Gubernur mengangguk lalu masuk ke ruang dalam kediaman itu ditemani oleh Tuan Besar Ho. Setelah gubernur masuk, maka David Ho berkata, "Aku tidak peduli siapa dirimu, ada apakah engkau memukul penjagaku hingga babak belur seperti ini?" Rejang tersenyum mendengar kata-kata itu dan ia pun menjawab, "Tetua Ho, mengapa engkau tidak bertanya kepada penjagamu apa yang telah mereka lakukan hingga aku memukul mereka?" Tetua Jang yang menahan emosinya menatap satu persatu orang-orangnya. Salah satu tetua yang ikut ke puncak Kaba berkata kepada David Ho, "Engkau harus berhati-hati dengan orang-orang puncak Kaba." David Ho mengangguk paham karena ia sudah mendengar bagaimana keluarganya dikalahkan di puncak Kaba. Namun ini hehe daerahnya, maka ia tidak gentar sedikit pun. "Aku tidak perlu bertanya dengan penjagaku, aku bertanya padamu dan engkau harus menjawabnya. Ada kepentingan apa engkau datang ke sini?" Kembali David Ho berkata dengan nada tinggi. Jika David Ho berkata seperti itu kepada orang lain mungkin akan segera diikuti. Namun yang ada di hadapannya adalah Rejang, lelaki yang saat masih di dalam kandungan ibunya saja sudah bisa menjaga dirinya sendiri bahkan semua orang di sekitarnya. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you!